Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Viviana dari kelas MJ105. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan fenomena shrinkflation yang semakin sering kita temui di Indonesia pada tahun 2026. Shrinkflation merujuk pada praktik pengulangan ukuran atau isi produk tanpa perubahan harga. Meskipun tampak sederhana, fenomena ini memiliki implikasi ekonomi yang cukup luas dan perlu dipahami melalui perspektif ekonomi mikro. Untuk memulai pembahasan ini, saya terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari fenomena tersebut. Memasuki tahun 2026, berbagai produk kebutuhan sehari-hari mulai menunjukkan penurunan ukuran kemasan. Hal ini terjadi seiring meningkatnya harga bahan baku, biaya logistik, dan tekanan nilai tukar. Untuk menghindari kenaikan harga yang terlalu mencolok, produsen memilih strategi mengecilkan isi produk agar harga tetap terlihat stabil bagi konsumen. Namun, banyak konsumen tidak menyadari perubahan tersebut karena informasi pada kemasan seringkali kurang jelas. Ketidakseimbangan informasi inilah yang menjadikan shrinkflation sebagai isu penting, terutama karena berdampak pada daya beli masyarakat, dinamika pasar, serta efektivitas kebijakan perlindungan konsumen. Memasuki tahun 2026, berbagai produk kebutuhan sehari-hari mulai menunjukkan penurunan ukuran kemasan. Hal ini terjadi seiring meningkatnya harga bahan baku, biaya logistik, dan tekanan nilai tukar. Untuk menghindari kenaikan harga yang terlalu mencolok, produsen memilih strategi mengecilkan isi produk agar harga tetap terlihat stabil bagi konsumen. Namun, banyak konsumen tidak menyadari perubahan tersebut karena informasi pada kemasan seringkali kurang jelas. Ketidakseimbangan informasi inilah yang menjadikan shrinkflation sebagai isu penting, terutama karena berdampak pada daya beli masyarakat, dinamika pasar, serta efektivitas kebijakan perlindungan konsumen. Untuk mengarahkan analisis, berikut adalah rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan. Pembahasan ini terdapat 4 pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang menyebabkan meningkatnya shrinkflation di Indonesia pada tahun 2026? Yang kedua, bagaimana konsep ekonomi mikro dapat menjelaskan fenomena tersebut? Yang ketiga, apa saja dampaknya bagi konsumen, produsen, dan pemerintah? Lalu yang terakhir, kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari shrinkflation? Selanjutnya kita masuk pada analisis teori ekonomi yang relevan. Pertama, dari sisi kurva penawaran. Grafik ini menunjukkan dampak kenaikan biaya produksi terhadap penawaran. Ketika biaya input meningkat, kurva penawaran bergeser ke kiri, dari S2 ke S1. Secara teori, pergeseran ini seharusnya menaikkan harga dari P2 ke P1 dan menurunkan kuantitas. Namun, karena permintaan bersifat elastis, produsen memilih menahan harga nominal agar tidak kehilangan konsumen. Penyesuaian kemudian dilakukan dengan mengurangi kuantitas atau isi produk, yang terlihat dari penurunan kuantitas efektif dari Q4 ke Q3 hingga Q1. Inilah yang dikenal sebagai shrinkflation, yaitu kenaikan harga secara terselubung di mana konsumen menerima produk dengan jumlah lebih sedikit dengan harga yang sama. Kedua, dari perspektif elastisitas permintaan, produk FMCG memiliki permintaan yang elastis. Konsumen cenderung sensitif terhadap kenaikan harga, sehingga shrinkflation menjadi strategi yang dianggap lebih aman dibanding menaikkan harga secara langsung. Ketiga, terdapat unsur asimetri informasi. Produsen mengetahui bahwa ukuran produk berkurang, tetapi konsumen sering tidak menyadarinya karena perubahan kemasan dibuat sangat mirip dan informasi gramasi ditampilkan secara kurang mencolok. Keempat, shrinkflation dapat dipahami sebagai kenaikan harga terselubung karena harga per unit, baik per gram maupun per liter, sebenarnya meningkat meskipun harga per kemasan tetap. Kelima, dalam struktur pasar oligopoli, perusahaan besar cenderung saling mengamati. Tidak ada yang ingin menaikkan harga terlebih dahulu, sehingga shrinkflation menjadi strategi yang relatif, tidak mencolok namun efektif. Setelah memahami teori yang mendasari, kita beralih pada dampak shrinkflation terhadap pelaku ekonomi. Bagi konsumen, shrinkflation menurunkan nilai uang yang mereka keluarkan. Mereka mendapatkan isi lebih sedikit dengan harga yang sama, dan seringkali tidak menyadarinya. Bagi produsen, strategi ini membantu menekankan biaya dan menjaga permintaan tetap stabil. Namun, dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen.
Lalu bagi pemerintah, shrinkflation menyulitkan pemantauan inflasi karena harga tidak berubah, hanya ukuran saja yang menurun. Pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga transparansi informasi dan perlindungan konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik. Fenomena shrinkflation pada tahun 2026 terjadi sebagai respon produsen terhadap meningkatnya biaya produksi. Kenaikan biaya ini mendorong pergeseran kurva penawaran ke kiri, yang secara teori seharusnya menaikkan harga. Namun, karena produk FMCG memiliki permintaan yang elastis, produsen memilih menahan harga dan menggantinya dengan mengurangi ukuran atau isi dari produk. Kondisi ini diperkuat oleh asimetri informasi, di mana konsumen sering tidak menyadari perubahan tersebut. Akibatnya, shrinkflation berdampak pada nilai konsumsi masyarakat, strategi produksi perusahaan, serta tantangan pemerintah dalam menjaga transparansi dan perlindungan konsumen. Teman-teman, sebagai penutup, mari kita lihat beberapa saran kebijakan terkait praktik shrinkflation. Pertama, dari sisi konsumen. Kita perlu lebih cerdas dalam berbelanja. Jangan hanya melihat harga per kemasan, tapi bandingkan juga harga per gram atau per mililiter. Dengan begitu, keputusan belanja jadi lebih rasional. Kita juga bisa memanfaatkan aplikasi pembanding harga agar cepat mendeteksi perubahan ukuran produk. Lalu yang kedua, dari sisi produsen. Transparansi adalah kunci. Produsen sebaiknya jujur menyampaikan perubahan ukuran melalui label yang jelas. Selain itu, ada banyak cara untuk efisiensi, misalnya inovasi bahan baku atau distribusi, tanpa harus mengurangi isi produk diam-diam. Lalu yang ketiga, dari sisi pemerintah. Regulasi labelisasi harus diperketat. Informasi gramasi dan volume wajib ditulis dengan huruf yang jelas. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan rutin, mengembangkan indikator inflasi yang lebih sensitif terhadap perubahan ukuran, serta memperkuat edukasi publik tentang hak-hak konsumen. Intinya, konsumen, produsen, dan pemerintah punya peran masing-masing. Jika ketiganya berjalan bersama, maka praktik shrinkflation bisa dikendalikan dan pasar tetap adil serta transparan. Demikian pemaparan saya mengenai fenomena shrinkflation dari perspektif ekonomi mikro. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai dinamika pasar yang terjadi pada akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.